Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sebagai seorang gadis suci dari Istana Putri, Xiangting sangat cantik dan memiliki kepribadian yang lembut dan penurut. Mungkin ada banyak pria yang menyukainya. Mungkinkah? Apakah kelembutannya terhadap Xinleng benar-benar hanya ilusi? Xinleng tidak pernah merasa rendah di hadapan pria manapun. Akan tetapi, dia menghabiskan terlalu sedikit waktu bersama Xiangting, jadi kepanikannya saat ini dapat dimengerti. Sementara dia tetap diam, Su Han dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Mereka yang terlibat seringkali kebingungan, sementara orang-orang yang berada di sekitar dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Kembali di Istana Phoenix, Su Han jelas melihat cahaya aneh di mata Xiangting ketika dia mengatakan bahwa Xinleng adalah master pedang suci. Lebih jauh lagi, Xiangting kemudian mengundang Xinleng untuk menemaninya dalam tur ke Sekte Phoenix, yang tentu saja memiliki motif tersembunyi. Xinleng panik, tetapi dia tetap tenang. Dia tidak percaya kalau Xiangting hanya berpura-pura bersikap ambigu terhadap Xinleng. Jika memang begitu, Su Han tak akan keberatan merobohkan istana Dewi kali ini. Jika Anda sungguh-sungguh menyukainya, biarkan saja. Tetapi jika Anda tidak menyukainya, tetapi Anda tetap bersikeras menciptakan situasi yang tidak jelas ini dan mengganggu pikiran para petinggi Sekte Phoenix, maka saya tidak keberatan memberitahu Anda apa konsekuensinya. Bush, raungan yang jauh bergema, dan 100 mil ruang angkasa meledak, memperlihatkan sebuah kapal emas raksasa yang muncul dari retakan. Kapal raksasa itu panjangnya beberapa mil, dan banyak sosok berdiri di atasnya, dengan pria berbaju biru di haluan menjadi yang paling mencolok. Dia tampan, tetapi wajahnya pucat dan bibirnya sangat tipis, yang membuatnya tampak seperti seseorang yang gemar minum-minum dan suka main perempuan, dan pada dasarnya jahat. Dia berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh kesombongan, menatap dingin ke arah Xinleng, senyum menghina tersungging di bibirnya. Berdiri di samping, ekspresi Xiao Yu sedikit berubah, lalu dia membungkuk dan berkata, "Xiao Yu, selamat datang Tuan Muda Zhou." Ketika kapal raksasa itu tiba di atas perkemahan, pria berbaju biru itu tidak turun, tetapi malah menatap Su Han dan yang lainnya dengan sikap merendahkan. Alis Su Han berangsur-angsur mengendur, dan dia kembali tenang seperti sebelumnya. Lian Yuze kemudian bertanya, "Tuan Muda Zhou Kun dari Istana Naga Ilahi?" Xiao Yu mengangguk hampir tak kentara. "Tidak buruk, kau memang mengenaliku." Zhou Kun jelas mendengar suara Lian Yuze juga, dan berkata dengan tenang, "Namun, di tepi area level 7 ini, hanya sedikit orang yang tidak mengenalku." Lian Yuze tetap tanpa ekspresi, terlalu malas untuk menatapnya. Zhou Kun adalah satu hal, tetapi Istana Naga Ilahi pastinya layak disebut. Di tepi zona level 7, terdapat terlalu banyak faksi kecil, tetapi jika Anda benar-benar ingin membaginya menjadi 4 area, secara kasar dapat dibagi menjadi 4 wilayah. Timur, Selatan, Barat, Utara. Kekuatan seperti Istana Dao Agung dapat menduduki peringkat 20 teratas di antara kekuatan kecil di wilayah timur. Namun, Istana Naga Ilahi mampu menduduki peringkat 20 teratas di antara semua pasukan kecil di 4 penjuru di tepi seluruh area level 7. Dengan kata lain, Istana Naga Ilahi jauh lebih kuat dari Istana Dao Agung. Dikatakan bahwa Istana Naga Ilahi memiliki lebih dari 7 juta pengikut, tidak kurang dari 20 ahli di alam dewa surgawi, dan bahkan seorang leluhur tingkat dewa kuno yang bertanggung jawab. Perlu dicatat bahwa bahkan kekuatan tingkat keempat itu mungkin tidak memiliki ahli alam dewa kuno. Apakah suatu sekte memiliki ahli alam dewa kuno atau tidak, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Jika memang ada dewa-dewa kuno, bahkan tanpa ada dewa langit, mereka tidak boleh diremehkan. Akan tetapi, tanpa alam dewa kuno, bahkan jika Anda memiliki 100 ahli alam dewa surgawi, Anda tetap tidak akan mendapat peringkat.
Jika Istana Naga Ilahi benar-benar memiliki leluhur tingkat dewa kuno, maka ia memang dapat mencapai posisi dominan di antara banyak kekuatan di tepi zona tingkat ketujuh. Zhou Kun merupakan pewaris tunggal Istana Naga Ilahi. Penguasa Istana Naga Ilahi hanya memiliki satu anak. Mengesampingkan wilayah pusat distrik tingkat ketujuh, kesombongan Zhou Kun di wilayah pinggiran tentu saja memberinya hak untuk bersikap demikian. Aku datang ke sini hanya untuk Nona Xiangting. Lebih baik kau simpan pikiranmu sendiri, atau kau akan kehilangan akal sehatmu. Tegur Zhou Kun lagi. Xin Leng sedikit kesal, kata-kata saling menyayangi terus terngiang di benaknya, dan dia tidak peduli untuk memperhatikan Zhou Kun. Su Han dan yang lainnya tetap diam. Zhou Kun, seorang junior yang sombong dan angkuh, tidak pantas menerima kemarahan mereka. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, Xiao Yu segera tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Zhou, kepala istana telah menyiapkan tempat untuk Anda beristirahat. Silakan masuk dan duduk." Itu wajar. Zhou Kun turun dari kapal raksasa, diikuti oleh 100 orang. Setidaknya ada 6 orang di alam dewa surgawi saja. Minggir. Dia menatap Xin Leng dan berkata dengan dingin. Melihat ini, Su Han mengerutkan kening lagi. Wilayah Sekte Istana Putri begitu luas, dan tak seorang pun akan merebut tempat lain darimu, jadi mengapa kau bersikeras pergi ke arah ini? Xin Leng tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan dingin melintas di matanya. Apa, kamu masih belum yakin? Zhou Kun tanpa rasa takut dan mencibir, wah, tingkat kultivasi seorang kultivator memang penting, tapi pernikahan juga tergantung latar belakang keluarga. Kau hanya anjing Sekte Phoenix. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Jika Xiangting menikah denganku, dia akan menjadi nona muda Istana Naga Ilahi. Jika dia menikah denganmu, apa artinya dia? Bisakah kau mewarisi Sekte Phoenix? Apa kau putra Su Han? Kalaupun kau bisa mewarisinya, apalah arti Sekte Phoenix dibandingkan dengan Istana Naga Ilahiku? Kultivasi Tuan Muda Zhou biasa saja, tapi kefasihannya sangat mengesankan. Sui tak kuasa menahan diri untuk berkata, dilihat dari nada bicara Tuan Muda Zhou, sepertinya Istana Naga Ilahi Anda sudah tak terkalahkan di tepi zona tingkat ketujuh ini. Mengapa Anda, Tuan Muda Zhou, tidak muncul untuk menghabisi mereka ketika iblis dan para jenius merajalela sebelumnya? Kalau tidak salah ingat, Istana Naga Ilahi adalah salah satu sekte paling awal yang menutup gerbang gunungnya, kan? Ekspresi Zhou Kun berubah, dan dia langsung berteriak, kau pikir kau siapa? Siapa yang memberimu hak untuk menyela? Ekspresi Sui berubah sedingin es. Pada saat itu, sosok Yan Yun muncul dari kejauhan. Oh, bukankah ini Tuan Muda Zhou? Bahkan sebelum sampai di hadapannya, Yan Yun tersenyum dan berkata, kehadiran Tuan Muda Zhou sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kediaman saya yang sederhana ini. Ada cukup banyak murid di istana yang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Bisakah Anda membiarkan mereka menunggu di sana? Zhou Kun langsung tersenyum, dengan kepala istana yang datang sendiri, bagaimana mungkin aku bisa membuat mereka menunggu? Hahaha. Sambil berbicara, dia berjalan maju dan menabrak bahu Xin Leng saat dia lewat. Yan Yun tidak punya pilihan selain mengangguk pada Su Han terlebih dahulu, lalu menemani Zhou Kun masuk. Semua orang marah, tetapi karena Su Han tidak berbicara, mereka tidak akan mengambil tindakan tanpa izin. Pemandangan yang luar biasa. Melihat sosok Zhou Kun yang menjauh, mata Su Han berkedip. Pemimpin Sekte Su, tolong jangan tersinggung. Semua ini karena kekurangan pengaturan Istana Putri, kata Xiao Yu dengan nada meminta maaf. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Su Han dengan tenang. Meskipun dia pendendam, dia bukannya tidak masuk akal. Sebagai seorang suci, kesediaan Xiao Yu untuk keluar dan menerima tamu sudah merupakan suatu kehormatan besar. Jika Zhou Kun tidak begitu sombong dan tidak terkendali, Yan Yun pasti tidak akan muncul secara langsung, kecuali jika kekuatan yang benar-benar kuat itu tiba. Meskipun Yan Yun tidak berbicara pada Su Han pada akhirnya, Su Han tidak menyalahkannya.
Sebagai kepala istana, Yan Yun tentu saja tidak ingin melihat konflik apapun antara Sekte Phoenix dan Istana Naga Ilahi di saat kritis ini. Apalagi ini berada dalam wilayah Istana Putri. Jika Su Han digantikan oleh Yan Yun, dia akan melakukan hal yang sama. Jangan terlalu dipikirkan. Nona Xiangting mungkin bukan tipe orang yang dia bicarakan. Setelah hening sejenak, Su Han menepuk bahu Xin Leng dan berkata sambil tersenyum, "Saat kau menikah nanti, aku akan memberimu Istana Naga Ilahi dan kepala Zhou Kun sebagai hadiah pernikahan. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, semua orang dari Sekte Phoenix tersenyum. Mereka mengenal pemimpin sekte mereka dengan baik, dia tidak pernah berbicara tanpa alasan. Karena pemimpin sekte dapat mengatakan ini, itu membuktikan bahwa ia memiliki niat membunuh terhadap Istana Naga Ilahi. Penghinaan yang kurasakan hari ini akan terbalas cepat atau lambat. Zhou Kun akan membayar harga atas kesombongan dan keangkuhannya, bahkan jika itu berarti seluruh Istana Naga Ilahi akan menanggung akibatnya. Tentu saja mereka tahu, tetapi Xiao Yu tidak. Mendengar kata-kata Su Han, raut wajah Xiao Yu berubah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Master Sekte Su, Istana Naga Ilahi termasuk di antara 20 kekuatan teratas di pinggiran seluruh wilayah tingkat 7. Kudengar bahkan ada leluhur alam dewa kuno di Istana Naga Ilahi, dan bahkan Master Istana pun tak berani menyinggung mereka dengan mudah. Terlebih lagi, tampaknya ada beberapa kekuatan besar di balik Istana Naga Ilahi." Kata-kata Tuan Muda Zhou terlalu kasar hari ini. Saya harap pemimpin Sekte Su akan memaafkannya. Xiao Yu meminta maaf atas namanya. Dan kepala istana. Sejujurnya, kepala istana sangat sibuk dengan urusan lain dan telah mengabaikan kepala Sekte Su dan seluruh Sekte Phoenix. Itu sungguh tidak disengaja. Setelah penjelasan panjang, Su Han akhirnya mengerti apa yang dimaksud Xiao Yu. "Aku tidak bermaksud meremehkan Sekte Phoenix, tetapi Istana Naga Ilahi memang tidak bisa dianggap remeh. Semua orang tahu bahwa Sekte Phoenix memiliki latar belakang yang kuat, tetapi kekuatan lain juga memiliki latar belakang yang kuat. Justru karena Zhou Kun memahami semua ini, dia berani bersikap begitu sombong di depan Sekte Phoenix. Jika ini benar-benar memicu peperangan di sistem bintang tingkat tinggi, maka Istana Putri pasti akan menjadi sasaran serangan semua orang. Jangan khawatir, Nona Xiao Yu. Karena aku sudah di sini, tentu saja aku akan memberikan sedikit penghormatan pada Istana Putri." Su Han terdiam sejenak, lalu berkata, "Namun, Nona Xiao Yu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Istana Naga Ilahi. Jika kita benar-benar ingin menindak mereka, itu harus dilakukan setelah pemilihan gadis suci selesai." Xiao Yu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat ekspresi acuh tak acuh Su Han, dia tahu bahwa dia telah membangkitkan ketidakpuasan Su Han. Dia mengerti, bagaimanapun juga, Su Han adalah pemimpin sebuah sekte. Zhou Kun bertindak begitu sembrono di depan Istana Putri dan Su Han. Mengingat temperamen Su Han, jika bukan karena Istana Putri, dia mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. "Apakah Nona Xiangting ada di dalam?" Su Han bertanya. Di antara murid-murid Istana Putri yang disebutkan oleh kepala istana Yan sebelumnya, yang sedang menunggu Tuan Muda Zhou, mungkinkah dia salah satunya? Tidak. Xiao Yu segera melambaikan tangannya, "Pemimpin Sekte Su, tolong jangan salah paham. Tuan Xin Leng, tolong jangan terlalu dipikirkan. Adik perempuan Xiangting mungkin belum pernah bertemu Tuan Muda Zhou, jadi bagaimana mungkin dia jatuh cinta padanya?" Mendengar ini, Xin Leng tampak menghela napas lega. Ekspresi Su Han sedikit melunak, dan setelah mengangguk, dia berjalan menuju Istana Putri. Melihat sosok mereka yang menjauh, Xiao Yu mendesah dalam hati. Dari sudut pandangnya, jika dia benar-benar harus memilih satu, dia tentu berharap Xiangting akan menikahi Xin Leng. Jadi bagaimana jika Zhou Kun adalah pewaris Istana Naga Ilahi? Dia terlalu sombong dan kejam, dan tidak terlalu peduli dengan wanita. Kalau kamu sama dia, ngomongin perasaan itu mewah. Dia mungkin bakal bosan sama dia dan meninggalkan Xiangting.
Jika Xiang Ting benar-benar bersamanya, dia tidak hanya akan gagal membawa manfaat apapun bagi Istana Putri, tetapi dia juga akan gagal menemukan kebahagiaan yang menjadi haknya. Situasi Xin Leng jelas berbeda. Xiao Yu tahu bahwa dia sangat peduli terhadap Xiang Ting. Membandingkan keduanya, jelas mana yang harus dipilih. Sementara itu, mari kita bicarakan tentang Su Han dan yang lainnya. Istana Putri tidak mengabaikan mereka. Begitu mereka memasuki istana, mereka langsung dituntun oleh murid-murid perempuan yang anggun ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, murid itu terus menjelaskan berbagai hal kepada Su Han dan yang lainnya. Kemampuannya membaca pikiran orang sangat mengesankan. Bahkan ketika Su Han melihat ramuan obat tertentu, ia akan langsung menjelaskan nama, kegunaan, dan khasiatnya. Kadang-kadang, ia akan bercanda dengan semua orang, tetapi tidak berlebihan, yang membantu meredakan suasana yang sebelumnya tidak menyenangkan. Zhou Kun hanyalah orang biasa, penerus kekuatan marginal di wilayah tingkat 7. Su Han benar-benar tidak menganggapnya serius. Memang benar dia pendendam, tetapi pihak lain harus memiliki kualifikasi untuk membuatnya pendendam. Di medan bintang kelas atas saat ini, sebagian besar kekuatan mungkin berpikiran sama seperti Zhou Kun, bahwa Su Han mengandalkan istana Raja Awan dan permaisuri penghancur. Dengan adanya iblis yang mengintai, baik Cloud King's Mansion maupun Destruction Queen tidak cocok untuk campur tangan. Terlebih lagi, semua kekuatan ini memiliki pendukung kuat yang melindungi mereka. Setelah mempertimbangkan semua faktor, mereka semua merasa bahwa menyinggung Su Han saat ini bukanlah masalah besar. Tentu saja, beberapa individu yang berpengetahuan luas masih mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Orang-orang seperti Zhou Kun jelas jauh lebih tidak terkendali. Su Han mengerti bahwa temperamen Zhou Kun kemungkinan besar disebabkan oleh kasih sayang kepala istana dari Istana Naga Ilahi. Mungkin karena kepala Istana Naga Ilahi sering meremehkan Su Han di depan Zhou Kun, yang membuat Zhou Kun berpikir bahwa Su Han sangat mudah diganggu. Istana putrinya berbeda. Begitu Yan Yun telah memutuskan untuk berteman dengan Su Han, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Su Han telah tiba di Istana Putri, dan banyak pihak tahu bahwa Istana Putri telah mengundang Sekte Phoenix. Ia sekarang berada dalam situasi yang sulit, dan bahkan jika ia ingin berubah pikiran, sudah terlambat. Mungkin Yan Yun hanya ingin menghindari menyinggung Su Han, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pilihan pihak yang tidak terucapkan ini adalah keputusan paling tepat yang pernah dia buat dalam hidupnya. Istana Putri mengatur agar anggota Sekte Phoenix tinggal di rumah kayu berukuran sedang. Pengikut Istana Putri menjelaskan dengan nada meminta maaf bahwa karena wilayah sekte itu kecil dan tidak banyak istana, banyak pasukan akan tinggal sementara di rumah-rumah kayu sementara ini. Tentu saja, meskipun bangunannya sementara, Istana Putri jelas dirancang dengan sangat baik. Setiap rumah kayu memiliki gaya yang unik, memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan istana-istana lainnya. Tempat tinggal mereka tidaklah penting, dan Su Han tidak menganggap dirinya lebih unggul dari siapapun. Bisa dibilang Istana Putri memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan status mereka, atau bisa dibilang mereka melakukan diskriminasi terhadap satu sama lain. Namun pada akhirnya, Sekte Phoenix hanyalah kekuatan kecil di pinggiran zona tingkat ke-7. Ia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan besar di pusat zona tingkat ke-7. Tindakan Istana Putri benar-benar merupakan pilihan terakhir, jadi Su Han tidak peduli. Untuk mendapatkan rasa hormat orang lain, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Sekte Phoenix benar-benar bangkit, mungkin salah satu aula di Istana Putri ini juga akan menjadi milik mereka. Rumah kayu itu cukup besar untuk menampung ratusan orang, dan lebih dari cukup bagi Su Han dan kelompoknya untuk tinggal di sana. Mereka terkejut ketika malam itu juga seseorang mengetuk pintu kabin. Lawannya bukanlah siapa-siapa, dia adalah target Phoenix Sekte berikutnya. Istana Dao Agung. Kepala istana dari Istana Dao Agung, yang bernama Zuo Sang,
merupakan seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 7. Zuo Sang secara pribadi mewakili Istana Dao Agung dalam pemilihan gadis suci ini. Meskipun orang-orang yang muncul di luar rumah kayu itu berasal dari Istana Dao Agung, Zuo Sang tidak ada di antara mereka. Yang memimpin kelompok itu adalah Zuo Yu, Tuan Muda Istana Dao Agung dan juga putra tertua Zuo Sang. Bahkan sebelum percakapan dimulai, Istana Dao Agung menunjukkan rasa tidak hormat yang mendalam terhadap Sekte Phoenix. Pertama, jika kita benar-benar ingin bicara, mengapa tidak pergi ke Sekte Phoenix saja dan bukan ke sini? Kedua, Zuo Sang memang sudah tiba, tetapi ia tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, ia mengirim Zuo Yu. Ini jelas menunjukkan bahwa ia merasa Su Han tidak pantas untuk sejajar dengannya, dan mengirim putranya saja sudah cukup. Oleh karena itu, ketika Lian Yuze membuka pintu dan melihat Zuo Yu, dia bahkan tidak memberitahu Su Han sebelum berniat menutup pintu rumah kayu itu. Masalah sepele seperti itu tidak menjadi masalah bagi Su Han. Sebagai tetua pertama Sekte Phoenix, dia tentu saja mampu membuat keputusan. Melihat Lian Yuze hendak menutup pintu, Zuo Yu segera bertanya, "Penatua Lian, apa artinya ini?" "Enyahlah," kata Lian Yuze acuh tak acuh. Zuo Yu terus mendorong pintu rumah kayu itu, mengerutkan kening sambil berkata, "Kami datang dari jauh hanya untuk berdiskusi secara mendalam dengan Master Sekte Su. Apakah begini cara Sekte Phoenix memperlakukan tamunya? Kau datang jauh-jauh hanya untuk memilih gadis suci Istana Putri, kan? Kau belum pernah ke Sekte Phoenix, jadi bagaimana kau tahu tentang keramahan Sekte Phoenix?" tanya Lian Yuze tanpa ekspresi. Zuo Yu mengerti maksud Lian Yuze dan langsung tertawa, "Jadi tetua Lian menyalahkan kita karena tidak langsung pergi ke Sekte Phoenix. Kita benar-benar perlu menjelaskan ini. Kita baru-baru ini mengalami beberapa masalah, dan semua anggota tingkat tinggi Istana Dao Agung sangat sibuk. Kita tidak mungkin mengirim murid biasa, kan? Kalau begitu, Tuan Muda Zuo, lanjutkan saja urusanmu. Pemimpin sekte sedang sibuk dan tidak bisa bertemu sembarang orang. Waktu setiap orang berharga, jadi jangan buang-buang waktu," kata Lian Yuze. Meski ini adalah pertemuan pertama mereka, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zuo Yu. Pertama, karena sikap acuh tak acuh ini. Kedua, karena Zuo Yu dan Zhou Kun dari Istana Naga Ilahi tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik. Tentu saja, dalam hal status, Zhou Kun tidak akan menganggapnya serius. Lagi pula, masih ada perbedaan besar antara Istana Dao Agung dan Istana Naga Ilahi. Namun, Zuo Yu memiliki seorang adik laki-laki, Tuan Muda kedua dari Istana Dao Agung, yang bergabung dengan Sekte Pedang Kekaisaran ratusan tahun yang lalu dan dikatakan telah menjadi murid dalam Sekte Pedang Kekaisaran. Sebagai kekuatan level 4 di wilayah level 7, Sekte Pedang Kekaisaran hanya berada di bawah kekuatan seperti Istana 6 Harmoni dan Sekte Rui. Terlebih lagi, ada makhluk alam dewa kuno sejati di antara mereka, dan mungkin ada lebih dari satu. Istana Naga Ilahi boleh saja meremehkan Istana Dao Agung, tapi beranikah mereka meremehkan Sekte Pedang Kekaisaran? Alhasil, status Zuo Yu pun naik secara alami, dan Zhou Kun sesekali mengajaknya keluar untuk bermain. Jika bukan karena apa yang terjadi dengan Zhou Kun, mungkin bahkan Yu Ze tidak akan memiliki kesan buruk terhadap Zuo Yu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Seberapa kuatkah pria yang bisa bergaul dengan playboy seperti Zhou Kun? Mengapa tetua Lian menjaga jarak dengan orang lain? Zuo Yu bersikeras, "Saya memang datang ke sini untuk membahas hal-hal penting dengan Master Sekte Su. Kakak kedua saya berkata bahwa jika kita bisa mencapai kesepakatan, bukan tidak mungkin Gunung Xuanjing akan dikembalikan ke Sekte Phoenix." Ekspresi Lian Yuze berubah dingin. Sebelum sesuatu terjadi, dia membawa saudara keduanya dari Sekte Pedang Kekaisaran. Dilihat dari nadanya, tampaknya dia masih menggunakan Gunung Xuanjing untuk mengancamku. Lian Yuze tiba-tiba merasa ingin tertawa. Di seluruh benua naga bela diri dan wilayah bintang tengah,
Sekte Phoenix selalu tegas dan kejam, mendominasi dunia. Kapankah mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Zhou Kun memang hebat, tapi sekarang Zhou Yu berani menginjaknya. Apa dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena pemimpin sekte telah bereinkarnasi dan kehilangan semua kultivasinya, dia bisa dimanipulasi oleh siapapun? Zhou Yu melihat ekspresi Lian Yuze tidak baik, tidak peduli. Ia melanjutkan, "Penatua Lian, sejujurnya, gunung kristal misterius menghasilkan 4 hingga 5 juta kristal suci setiap tahun, yang cukup berharga. Niat awal saya adalah untuk terus menambangnya. Namun, ayah dan saudara laki-laki kedua saya mengatakan bahwa Sekte Phoenix baru saja berdiri dan belum mapan, jadi sudah sepantasnya saya membantu saat ini." Setelah memikirkannya dengan saksama, "Saya setuju, jadi." Tuan Muda Zhuo, Lian Yuze menyela Zhuo Yu. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhuo Yu, lalu perlahan berkata, "Sekte Phoenix tidak pernah membutuhkan belas kasihan siapapun, dan tidak akan ada yang berani melakukan apapun kepada Sekte Phoenix seperti musang yang mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam." Mungkin semua orang berpikir bahwa situasi Sekte Phoenix saat ini tidak terlalu baik, itulah sebabnya banyak orang mengolok-oloknya ketika terpuruk, tetapi saya harus memberi nasihat kepada Tuan Muda Zhuo. Pada titik ini, Lian Yuze berhenti sebentar. Zhuo Yu tidak menyela, dan tampak mendengarkan dengan penuh minat. Setelah sekian lama, Lian Yuze akhirnya mengucapkan kata-kata terakhirnya. Pemimpin sekte itu punya temperamen yang sangat buruk. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Lian Yuze tidak peduli apakah Zhuo Yu mendorong pintu atau tidak, dan membanting pintu kayu hingga tertutup. Senyum di wajah Zhuo Yu tiba-tiba lenyap, digantikan oleh ekspresi muram. "Kamu yang minta." Ia mencibir, "Fakta bahwa aku, seorang tuan muda, telah merendahkan diri untuk datang dan mengobrol dengan mereka sudah merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Namun, mereka menganggap kebaikanku sia-sia." Kata-kata itu diucapkannya secara langsung dan cukup keras, sehingga orang-orang dari Sekte Phoenix tentu saja dapat mendengarnya, meskipun mereka hanya dipisahkan oleh pintu kayu. Bahkan beberapa ahli alam surgawi yang datang bersama Zhuo Yu sedikit mengernyit, merasa bahwa Zhuo Yu telah bertindak terlalu jauh. Namun, melihat tidak ada pergerakan di dalam rumah kayu itu, mereka diam-diam menghela napas lega, sambil berpikir, mantan Kaisar Naga Iblis benar-benar telah tumbang. Suara-suara di luar berangsur-angsur menghilang, menandakan bahwa orang-orang dari Istana Dao Agung sudah pergi semua. Di dalam kabin kayu, semuanya sunyi. Tepatnya, benar-benar senyap. Tak perlu dikatakan, wajah Lian Yuze berubah pucat karena marah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Yang lainnya juga menundukkan kepala, tetap diam meski mereka tidak sedang berkultivasi. "Ada apa? Apa kalian semua marah?" tanya Su Han sambil tersenyum. Lian Yuze tak kuasa menahan diri dan bergumam, "Master Sekte, Sekte Phoenix kita telah berkembang pesat. Kita mungkin tak terkalahkan, tapi pernahkah kita mengalami penghinaan seperti ini? Apa Istana Dao Agung benar-benar berpikir kita tak bisa berbuat apa-apa pada mereka? Dia hanya bocah manja, tapi begitu sombong. Aku sungguh." Tangannya mengepal, wajah Lian Yuze memerah, dan dia tidak mengatakan sisa kata-katanya. Ling Xiao juga berkata, "Pertama ada Zhou Kun, lalu Zhou Yu, dan pemilihan gadis suci bahkan belum sepenuhnya dimulai. Ketika Sekte Phoenix kita muncul besok, aku khawatir akan ada banyak orang yang mengejek dan mencemooh kita. Sepanjang kehidupan masa lalu dan masa kininya, Master Sekte telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya bagi umat manusia. Ambil contoh, pembunuhan para iblis jenius kali ini. Jika bukan karena Master Sekte, berapa banyak lagi tokoh kuat yang akan dimiliki ras iblis di masa depan? Apakah mereka tidak pernah mempertimbangkan hal-hal ini?" Wajah cantik Ye Xiaofei berubah dingin, dan dunia fana itu, pemimpin sekte menempatkannya di Istana Pengadilan Manusia secara gratis. Kurasa orang-orang ini sudah beberapa kali ke sana, kan? Lalu mereka melupakannya.
Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Baiklah, semuanya tenang. Su Han melambaikan tangannya dan berkata perlahan, kita tunggu sebentar lagi. Setelah kita naik tangga surgawi, aku akan menghadapi kekuatan-kekuatan ini satu persatu. Naik tangga surgawi. Kerumunan itu sedikit mengernyit. Apa? Kalian tidak berencana menghabisi mereka besok, kan? Su Han berkata tanpa daya, bukannya mustahil, tapi itu akan mengungkap kekuatan sejati sekte kita, yang akan berdampak terlalu besar pada tangga langit naik. Itu akan menjadi proposisi yang merugikan. Benar, Lian Yuze mengangguk pelan, tapi ekspresinya masih belum terlalu bagus. Tangga surgawi tidak akan terbuka selama beberapa tahun lagi, dan Zhou Yu, Zhou Kun, dan yang lainnya ingin menyingkirkannya sekarang. Anggota Sekte Phoenix menghabiskan sepanjang malam dengan perasaan frustrasi dan kesal. Ekspresi mereka tidak melunak sampai keesokan paginya. Su Han dapat memahami perasaan mereka, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata penghiburan lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang tidak ingat apapun lagi, tetapi mereka ingat kalimat terakhir Su Han, semakin tinggi kau diangkat, semakin keras kau jatuh. Sekte Phoenix tidak mempromosikan Istana Dao Agung dan Istana Naga Ilahi, tetapi Istana Naga Ilahi mempromosikan diri mereka sendiri. Su Han bukanlah orang yang mudah menahan amarah, dan semua orang langsung merasa lega setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, itu hanya masalah menunggu beberapa tahun saja. Bagi para pembudidaya, bukankah ini sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata? Mengapa kita, dalam posisi kita, harus peduli dengan beberapa anak orang kaya generasi kedua itu? Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu, dan suara seorang wanita terdengar dari luar. Pemimpin Sekte Su, pemilihan gadis suci akan segera dimulai. Istana telah menyiapkan anggur dan hidangan lezat terbaik, dan tinggal menunggu para anggota terhormat Sekte Phoenix untuk duduk. Pintu terbuka, dan Su Han beserta yang lainnya keluar sambil tersenyum pada wanita itu, kami akan segera sampai. Saya akan mengantarmu ke sana, kata wanita itu. Su Han mengangguk, lalu menuju alun-alun pusat. Alun-alun pusat Istana Putri dikelilingi oleh sekelompok istana dan menempati posisi paling sentral. Pemilihan gadis suci akan diadakan di alun-alun pusat. Di bawah alun-alun pusat terdapat ruang terbuka yang luas. Beberapa hari yang lalu, banyak meja dan kursi diletakkan di ruang terbuka ini, tetapi sebelumnya kosong. Hari ini, tidak hanya terdapat banyak anggur dan hidangan lezat, tetapi juga penuh dengan orang. Ketika Su Han dan kelompoknya tiba, banyak mata tertuju pada mereka. Akan tetapi, tatapan-tatapan itu tidak menunjukkan niat baik. Tatapan-tatapan itu acuh tak acuh atau bermusuhan, dan beberapa bahkan dipenuhi dengan schadenfreude. Hal ini tidak terduga bagi Su Han. Lagi pula, Istana Putri sebelumnya tidak berhubungan baik dengan Sekte Phoenix, dan sebagian besar kekuatan yang mereka temui berada di pihak yang berlawanan dengan Sekte Phoenix. Situasi seperti itu wajar saja. Mengabaikan tatapan orang-orang, Su Han dan yang lainnya dibagi menjadi 5 meja dan duduk di baris kedua dari belakang. Setiap meja memiliki nama faksi yang tertulis di atasnya. Beberapa baris pertama dengan jelas mewakili pasukan berpangkat tertinggi yang telah tiba kali ini. Su Han melihat Istana Enam Harmoni, Sekte Rui, dan bahkan Gerbang Naga Surgawi. Sebagai salah satu dari sedikit kekuatan tingkat 2 di wilayah tingkat 7, kedatangan Gerbang Naga Surgawi benar-benar di luar dugaan Su Han. Bahkan para pahlawan pun tak bisa menolak pesona wanita cantik, pikir Su Han dalam hati. Dia tidak punya dendam terhadap Tianlongmen, dan sejak awal, Tianlongmen tampak berada dalam posisi netral, jadi Su Han tidak terlalu memperhatikannya. Secara kebetulan, pemimpin Istana Enam Harmoni kali ini adalah Qiping dan Zhou Yue. Keduanya pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, tetapi prosesnya agak berbelit-belit. Wajah Zhou Yue tidak berekspresi, dan dia menundukkan kepalanya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Qiping, di sisi lain, menggerakkan sudut mulutnya dan mengangguk kecil saat melihat Su Han.
Ini dapat dianggap sebagai salam. Belajar dari kesalahan masa lalu, Kiping tidak percaya Su Han benar-benar orang yang mudah ditipu. Meskipun Istana Enam Harmoni dan Su Han berselisih, dari sudut pandang pribadi, ia sebenarnya tidak ingin menyinggung Su Han. Orang-orang Tianlongmen berada di barisan paling depan, dan beberapa meja pertama telah ditempati oleh orang-orang mereka. Baris kedua terdiri dari kekuatan tingkat ketiga seperti Sekte Rui dan Istana Liu He, dan sebagainya. Meskipun Sekte Phoenix duduk di baris kedua, bukan berarti mereka memiliki peringkat lebih tinggi daripada mereka yang duduk di baris terakhir. Hanya saja, beberapa sekte memiliki terlalu banyak anggota, dan baris kedua tidak dapat menampung semuanya, sehingga mereka ditempatkan di baris terakhir. Dengan kata lain, Sekte Phoenix, seperti kekuatan-kekuatan lainnya, adalah salah satu kekuatan tingkat terendah saat ini. Pengaturan yang dibuat oleh Istana Putri untuk pasukan ini benar-benar membuat Yan Yun sakit kepala. Sebelumnya, pembagiannya berdasarkan tingkat kekuatan, tetapi kali ini ada tambahan Sekte Phoenix. Kalau saja Su Han hanya seorang kultivator biasa, itu tidak masalah. Tapi dia adalah kaisar kuno naga iblis dan yang mulia patroli surgawi, dan dia juga mempunyai reputasi sebagai keturunan dewa ke-10. Yan Yun benar-benar khawatir Su Han akan keberatan dengan pengaturan ini, jadi dia sering menatap ke arah Su Han dengan tatapan meminta maaf. Karena Yan Yun mengundang Sekte Phoenix, ia sungguh-sungguh ingin membangun hubungan baik dengan mereka. Jika hal ini membuat Sekte Phoenix marah dan memengaruhi acara akbar hari ini, sungguh akan merugikan. Untungnya, Su Han jelas bukan orang yang tidak masuk akal. Dia mengangguk ke arah Yan Yun, ekspresinya tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membalikkan meja. Hal ini membuat Yan Yun diam-diam bernapas lega, dan dia lebih memikirkan Su Han. Akan tetapi, hanya karena Sekte Phoenix tidak ingin menimbulkan masalah tidak berarti yang lain tidak melakukannya. Tuan Istana Yan, suara sumbang tiba-tiba memecah keheningan, menenggelamkan keributan di sekitarnya. Semua orang menoleh, dan orang yang berbicara tidak lain adalah Zhou Kun, tuan muda dari Istana Naga Ilahi. Yan Yun sedikit mengernyit, perasaan gelisah samar-samar merayapinya, tetapi dia masih bertanya sambil tersenyum, "Ada apa, Tuan Muda Zhou?" "Saya yakin Sekte Phoenix tidak seharusnya duduk di sini." Zhou Kun menunjuk Su Han dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Sekte Phoenix baru berdiri di wilayah bintang atas paling lama 1 atau 2 bulan. Banyak pasukan yang hadir di sini, bahkan yang berpangkat lebih rendah, memiliki senioritas lebih tinggi. Dengan kepala istana Yan yang membuat pengaturan seperti itu, di mana yang lain akan menaruh muka mereka?" Ruangan itu langsung hening setelah dia mengatakan itu. Ekspresi Yan Yun berubah, dan ia memaksakan senyum, berkata, "Baris kedua sebenarnya tidak berbeda dengan baris sebelumnya. Aku menempatkan mereka di baris kedua karena jumlah orang di Sekte Phoenix. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika ini menyinggung kalian semua, mohon maafkan aku. Bukan itu maksudku." Zhou Kun menggelengkan kepala, lalu berkata, "Di antara semua sekte yang ada, kecuali Sekte Phoenix, semuanya telah berdiri selama lebih dari 300 tahun. Jika saya adalah kepala istana Yan, saya akan memisahkan Sekte Phoenix. Lagi pula, ada perbedaan antara atasan dan bawahan, dan kita tidak bisa membiarkan mereka bercampur dengan kekuatan lain." Ekspresi Yan Yun berubah total. Hari ini, Zhou Kun benar-benar mencoba memaksa Sekte Phoenix pergi. Itu hanya beberapa kata yang kita bicarakan sebelumnya, mengapa harus meningkat ke titik ini? Hari ini adalah acara akbar sekali dalam 1000 tahun di Istana Putri. Tidak bisakah Zhou Kun memberinya muka sebanyak ini? Itu keterlaluan. Alun-alun pusat yang dulu ramai kini begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang terdiam, ekspresi mereka bervariasi, dan melihat ke arah Sekte Phoenix. Sebagian besar perhatian tertuju pada Su Han. Nama Su Han tentu dikenal semua orang. Belum lagi di kehidupan sebelumnya, di masa lalu,
dia seorang diri menyapu bersih aliansi para jenius, mengukuhkan statusnya sebagai keturunan dewa ke-10 yang cukup mengguncang dunia. Di belakangnya terdapat istana Raja Awan, permaisuri penghancur, dan mungkin istana 100 bunga serta kekuatan lainnya. Tapi lalu kenapa? Dalam situasi saat ini, bahkan mereka yang memiliki latar belakang kuat pun tidak bisa ikut campur. Sebagai mantan kaisar kuno naga iblis, Su Han juga punya harga diri. Dia tidak mungkin begitu saja melibatkan orang-orang penting untuk masalah sekecil itu, kan? Tapi berdasarkan kata-katanya sendiri, dia hanya punya sekte Phoenix yang baru didirikan. Dia bahkan tidak punya satupun kultivator alam dewa kuno, apalagi kultivator alam dewa surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa melawan istana naga ilahi? Sekalipun istana naga ilahi lemah, ia tetaplah sebuah kekuatan yang telah eksis di zona tingkat ke-7 selama bertahun-tahun, dan jauh lebih unggul daripada sekte Phoenix. Justru karena Zhou Kun telah mengantisipasi hal ini, ia berani bertindak gegabah. Zhou Kun tentu saja tidak takut. Semua orang memperhatikan. Jika istana Yunwang benar-benar bertindak karena ini, maka kekuatan besar di belakangnya tentu tidak akan tinggal diam. Sederhananya, apa yang terjadi saat ini hanyalah masalah antara istana naga ilahi dan sekte Phoenix. Tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Jika Su Han benar-benar mampu, maka dia bisa membalikkan keadaan. Konyol, ejekan, menertawakan, penghinaan, melihat dengan tamak. Su Han dapat melihat dengan jelas emosi tersebut di wajah orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya merasa bahwa pemilihan gadis suci hari ini tampaknya hanya melibatkan satu orang luar, sekte Phoenix. Qiping dan Zhou Yue dari Istana Enam Harmoni, di sisi lain, tetap menundukkan kepala dan tidak menunjukkan rasa jijik. Aku tahu bahwa kepala istana Yan sedang dalam posisi yang sulit, tapi apa yang kukatakan tadi bukan omong kosong belaka. Zhou Kun kembali berbicara, memecah keheningan. Bagaimana kalau begini? Biarkan semua orang mengangkat tangan untuk memilih, dengan minoritas mematuhi mayoritas. Jika lebih dari separuh rakyat berpendapat bahwa sekte Phoenix tidak boleh tinggal di sini, maka kepala istana Yan bisa mengusir mereka. Bagaimana? Setelah berbicara, Zhou Kun menatap Yan Yun, matanya menunjukkan sedikit ancaman. Faktanya, sebagian besar kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan gadis suci hari ini sangat saling berhubungan, dan latar belakang mereka pada dasarnya berada di sisi yang berlawanan dengan Su Han. Benar-benar kebetulan bahwa, selain pihak netral, tidak ada kekuatan yang berpihak pada sekte Phoenix yang benar-benar menerima undangan. Akibatnya, semua orang yang hadir tentu saja memiliki kebencian yang sama dan merasa agak tidak senang saat mengetahui bahwa Istana Putri juga mengundang sekte Phoenix. Zhou Kun melakukan apa yang ingin mereka lakukan atas nama mereka. Yan Yun, di sisi lain, berada di bawah tekanan besar. Dia mengundang sekte Phoenix tanpa motif tersembunyi apapun, dia hanya ingin berteman dengan mereka. Yan Yun tidak bodoh, dia menduga sebagian orang akan tidak senang, tetapi dia tidak pernah menyangka orang seperti Zhou Kun akan bersikap tidak sopan. Situasi sudah memburuk sampai ke titik ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan situasi? Kalian akan menyinggung sekte Phoenix, atau istana naga ilahi, dan kekuatan lainnya. Yan Yun melirik Su Han dan melihat dia tenang dan tidak sedih maupun marah, lalu menghela napas lega. Tetapi dia juga tahu bahwa karena sekte Phoenix telah diperlakukan berbeda 2 kali sebelumnya, sangatlah mustahil untuk membuat Su Han mundur lagi. Terlepas dari apakah Su Han setuju, dia sendiri tidak akan melakukan itu. Tapi saat ini, Zhou Kun jelas tahu apa yang dipikirkan Yan Yun. Ia mencibir dan, tanpa menunggu jawaban Yan Yun, mengangkat tangannya dan berkata, "Mari kita mulai pemungutan suara sekarang." "Aku setuju untuk mengusir sekte Phoenix." "Saya setuju." "Hehe, karena Tuan Muda Zhou sudah mengutarakan pendapatnya, sekte Blue Netherku tentu akan mengikutinya. Sekte Phoenix benar-benar tidak cocok berada di sini. Jika kamu mencari wanita,
Pergilah ke tempat lain. Istana Putri adalah sekte yang mengatur pernikahan di dalam pasukan kita. Bagaimana sekte Phoenix bisa ikut campur? Pemimpin sekte Su, mohon maafkan saya. Bagi sekelompok kultivator di alam ilahi, memberikan suara dengan mengangkat tangan sebenarnya adalah hal yang sangat naif untuk dilakukan. Tetapi karena pembicaraan sudah sampai pada titik ini, mereka tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Lebih dari 90% orang mengangkat tangan, jauh melebihi lebih dari separuh yang disebutkan Zhou Kun. Hampir semua orang menunjukkan ekspresi jijik di mata mereka. Oh, jadi sekte Phoenix tidak terlalu populer. Zhou Kun menurunkan tangannya, pemimpin sekte Su, kalau begitu, silakan lakukan. Para anggota sekte Phoenix tetap tanpa ekspresi. Su Han tidak bergerak, jadi wajar saja jika mereka juga tidak bergerak. Tidak perlu marah sekarang. Semua orang tahu orang lain sengaja memprovokasi mereka. Jika mereka marah, mereka akan merugikan diri sendiri. Apa? Sekte Phoenix sudah menjadi sasaran kritik semua orang. Apa kau masih akan tinggal di sini? Master Sekte Su sudah menjalani 2 kehidupan. Aku belum melihat yang lain, tapi keberaniannya sungguh tak tertandingi. Kata Zhou Kun lagi. Hahaha. Kalimat itu langsung mengundang tawa dari para penonton. Meskipun semua orang di Sekte Phoenix bersemangat, mereka masih merasa sedikit murung di bawah tatapan mengejek itu. Kepala Istana Yan, waktunya telah tiba, pemilihan gadis suci harus dimulai. Tepat saat itu, Zhou Yue tiba-tiba angkat bicara. Mendengar ini, banyak orang diam-diam mengerutkan kening. Apa maksud Zhou Yue dengan ini? Ini jelas merupakan upaya untuk memberi jalan keluar bagi Sekte Phoenix. Namun sebagai tetua penegak hukum di Istana Enam Harmoni, tidak seorang pun berani menentangnya, dan mereka hanya bisa merasakan dendam dalam hati. Ya, saatnya untuk memulai. Yan Yun menyadari apa yang tengah terjadi, pandangan syukur muncul di matanya, lalu dia hendak berjalan menuju ke tengah alun-alun. Tunggu, tetapi pada saat itu, Su Han tiba-tiba berbicara. Perkataannya membuat Yan Yun terdiam, dan seluruh ruangan terdiam sesaat. Zhou Yue mengerutkan kening dan menatap Su Han, berpikir dalam hati bahwa dia telah memberikan jalan keluar kepada Sekte Phoenix, jadi apalagi yang ingin dilakukan Su Han. Yang lainnya juga tampak bingung. Pemimpin Sekte Su, apakah ada hal lain? Tanya Yan Yun sambil tersenyum paksa. Su Han menghela napas lega, lalu menatap Yan Yun sambil tersenyum tipis, kata pepatah, mundur selangkah akan membuka cakrawala luas, tapi aku sudah mundur 2 langkah, tapi belum juga melihat cakrawala luas. Jantung Yan Yun berdebar kencang, dan dia tahu dia dalam masalah. Seperti yang diharapkan, Su Han melanjutkan, aku tidak terlalu peduli dengan kata-kata sampah ini, tapi hari ini, Istana Putri Anda mengadakan pemilihan bidadari suci, dan ini juga merupakan undangan dari Kepala Istana Yan ke Sekte Phoenixku. Sekteku tidak ingin menyinggung Istana Putri Anda, dan juga bermaksud untuk menjaga hubungan baik dengan Istana Putri. Selain itu, aku sedang mempertimbangkan untuk mengatur pernikahan antara petinggi Sekte Phoenix dan bidadari Istana Putri, itulah sebabnya aku datang ke sini secara langsung. Saat ini, angkat tangan kekanak-kanakan ini sama sekali tidak layak dianggap serius. Tetapi, Master Sekte ini tidak terbuat dari tanah liat. Istana Putri Anda juga harus membuat pernyataan. Jelaskan pendirian Anda. Perasaan tidak berdaya tiba-tiba muncul dalam hati Yan Yun. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, bahkan jika Zhou Yue memberikan jalan keluar seperti ini kepada Sekte Phoenix, apa bedanya? Sekte Phoenix, apakah kalian benar-benar akan tanpa malu menanggung begitu banyak tatapan mengejek dan menghina dan terus berpura-pura bodoh di sini? Mengapa saya harus? Kalau aku tidak mengundang mereka, Sekte Phoenix tidak akan datang sama sekali. Kenapa aku harus tahan dengan kekasaran seperti ini? Bukankah 2 konsesi sebelumnya sudah cukup untuk memberi muka pada Yan Yun? Apakah Kaisar kuno naga iblis yang perkasa benar-benar akan merendahkan dirinya dan tunduk pada sekumpulan sampah ini? Hahaha.
Tawa keras Zhou Kun tiba-tiba terdengar. Suhan, apa kau mengancam kepala istana Yan? Senior Zhou dari Istana Enam Harmoni sudah memberimu jalan keluar, jadi terima saja. Kenapa kau harus bersikap angkuh di sini? Apa kau pikir kepala istana Yan akan memilih sekte Phoenixmu daripada pasukan kami? Mereka yang berani bicara seperti ini pasti punya koneksi yang kuat. Ketua Sekte Su, jangan terlalu percaya diri, nanti kau akan jatuh tersungkur, cibir seseorang. Suhan melirik mereka namun tetap diam. Yan Yun, di sisi lain, tampaknya telah menemukan sesuatu dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, wilayah bintang atas sedang tidak damai saat ini. Semua orang harus memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Umat manusia harus bekerja sama untuk melawan iblis. Mendengar ini, raut wajah Zhou Kun dan yang lainnya berubah, berangsur-angsur menjadi suram. Yan Yun melanjutkan, semua orang yang datang ke Istana Putri hari ini diundang oleh saya setelah pertimbangan yang matang. Saya tidak akan menolak untuk memberikan penghormatan kepada diri saya sendiri, maupun kepada individu atau sekte manapun. Selanjutnya, pemilihan gadis suci dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Yan Yun memalingkan kepalanya, sama sekali mengabaikan ekspresi buruk di wajah Zhou Kun dan yang lainnya, dan langsung menuju ke tengah alun-alun. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Yan Yun kali ini condong ke arah sekte Phoenix. Suhan memintanya untuk menyatakan posisinya, dan dia memang melakukannya. Saya tidak bermaksud memihak, tetapi saya juga tidak ingin menyinggung sekte Phoenix. Meskipun kata-kata Yan Yun menyiratkan bahwa ia tidak ingin menyinggung kekuatan apapun, ia juga harus memahami bahwa sekte Phoenix telah menjadi sasaran kritik semua orang. Karena ia telah memilih untuk berpihak pada sekte Phoenix, ia telah menyinggung kekuatan lain. Tuan Istana Yan, suara Zhou Kun berubah jauh lebih dingin, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Dengan senioritas sekte Phoenix, jika kau benar-benar bertahan. Tuan Muda Zhou, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Zhou Yue memotongnya, tidak bisakah kita diam sebentar? Zhou Kun terdiam, mulutnya masih terbuka, seolah-olah dia telah menelan batu, tidak dapat menelannya atau meludahkannya. Dia bisa mendengar ketidakpuasan dalam nada bicara Zhou Yue, tetapi bagaimana mungkin dia berani melawan Zhou Yue? Tuan Muda Zhou hanya berbicara untuk semua orang, tetapi Penatua Zhou mempersulit semua orang. Apa maksudnya ini? Seseorang angkat bicara, dia adalah sesepuh penegak hukum dari sekte Rui bernama Sun Su. Karena status mereka setara, Sun Su tentu saja tidak takut pada Zhou Yue. Baiklah. Kiping terkekeh dan berkata sambil tersenyum, semua orang di sini untuk menonton pertunjukan hari ini, tidak perlu terlalu tegang. Istana Enam Harmoniku masih menunggu untuk melanjutkan aliansi pernikahan kita dengan Istana Perawan Suci. Penatua Qi sudah sangat tua, tentu saja dia tidak ingin memanfaatkan seorang wanita muda. Sun Su mencibir. Kiping sama sekali tidak marah, dan tertawa terbahak-bahak. Tahukah kau, jika memang ada yang cocok, dan nona muda bersedia, aku, Qi, tidak akan menolak. Hahaha. Pernyataan ini membuat banyak orang terhibur, dan suasana tegang sebelumnya berangsur-angsur hilang. Berkat pernyataan Yan Yun dan campur tangan Zhou Yue, masalah pengusiran sekte Phoenix telah ditunda sementara. Zhou Kun hanya sesekali melirik ke arah sekte Phoenix, mulutnya bergerak seolah tengah mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani secara terbuka menyebutkan apapun tentang pengusiran lagi. Suhan cukup puas dengan sikap Yan Yun. Pada saat kritis itu, Yan Yun masih berpihak pada sekte Phoenix, yang pastinya sedang berada di bawah tekanan besar. Meskipun kekuatan di sekitarnya belum mengatakan apapun, Istana Putri kemungkinan akan menderita kerugian besar setelah terpilihnya gadis suci. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang seharusnya dipertimbangkan Suhan. Selama Istana Putri bersedia berdiri di pihak sekte Phoenix, Suhan yakin bahwa keuntungan Istana Putri akan jauh lebih besar daripada kerugiannya. Berikutnya, pemilihan gadis suci dimulai.
Berbeda dengan pemilihan anak ajaib, pemilihan murid untuk Istana Putri tidak memiliki persyaratan tinggi dalam hal bakat, tingkat kultivasi, atau faktor lainnya yang tidak penting bagi kekuatan aliansi pernikahan tersebut. Sepanjang sejarah, baik di dunia manusia maupun dunia pembudidaya, wanita selalu memiliki keunggulan dalam hal penampilan. Oleh karena itu, pemilihan perawan suci dibagi menjadi 3 tahap: penampilan, temperamen, etika. Kalau diutarakan dengan baik, ini adalah pilihan para santa. Kalau diutarakan secara terus terang, ini sebenarnya pilihan para istri. Cadangan untuk istri berbagai tokoh berkuasa. Namun, harus diakui bahwa Yan Yun memang punya bakat untuk memikat wanita. Setidaknya mereka yang menikah benar-benar tergila-gila pada suami mereka. Hingga saat ini, belum pernah ada kasus di mana ia menghabiskan begitu banyak waktu bersama mereka lalu meninggalkan mereka. Mereka yang peduli terhadap wanita tentu menganggapnya menarik. Jika Anda tidak peduli, Anda hanya akan merasa sedikit bosan. Ye Xiaofei sering mengeluh bahwa Istana Putri tidak memiliki niat baik, yang membuat anggota Sekte Phoenix diam-diam tertawa. Mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa Ling Xiao benar-benar asyik. Pemilihan orang suci ini berlangsung selama 5 hari. Lebih dari 1 juta murid berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, tetapi hanya 4 wanita yang akhirnya menonjol. Melihat keempat wanita itu, bahkan Ye Xiaofei yang selalu mengeluh, terus memuji mereka dan mengatakan mereka sangat cantik. Memandang ke seberang Bima Sakti, ada banyak sekali wanita, masing-masing dengan temperamen dan gayanya sendiri. Namun keempat gadis suci ini, dalam hal penampilan dan temperamen, hanyalah dewi impian setiap pria. Terlepas dari bakat dan kultivasi mereka, mereka mampu mewujudkan fantasi apapun yang mungkin dimiliki seorang kultivator pria tentang seorang dewi. Perasaan itu tak terlukiskan, singkatnya, Ye Xiaofei jauh lebih rendah daripada mereka. Akhirnya, Ling Xiao menatap Ye Xiaofei dengan ekspresi puas dan berkata, "Sekarang kamu tahu mengapa aku begitu asyik menontonnya, kan?" Tanpa berkata sepatah kata pun, Ye Xiaofei maju dan mulai memukulinya tanpa ampun. Dengan penambahan 4 orang santa yang terpilih tahun ini, jumlah santa di Istana Putri kini mencapai 18. Pada hari ke-6, acara utama akhirnya tiba. Aliansi pernikahan. Setelah setiap pemilihan perawan suci, banyak pasukan akan mengatur aliansi pernikahan dengan Istana Putri. Selama bertahun-tahun, hal ini telah menjadi praktik umum. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai atau memiliki perasaan satu sama lain akan melamar putri istana pada saat ini. Seperti yang kita semua tahu, Istana Putri tidak pernah suka memaksa siapapun. Jika itu benar-benar keinginan sepihak, Yan Yun tidak akan memaksa para murid untuk menikah dengan pihak lain. Karena tidak ada paksaan, maka sepenuhnya bersifat sukarela. 18 gadis suci dari Istana Putri, serta para murid perempuan yang sayangnya gagal terpilih dalam pemilihan gadis suci sebelumnya tetapi hanya sedikit lebih rendah dalam penampilan dan temperamen, semuanya berjalan ke tengah alun-alun. Mereka satu-satunya yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Selain mereka, murid-murid Istana Putri lainnya juga berhak berjalan ke alun-alun. Mereka dapat berpose menggoda atau menari dengan anggun, asalkan mereka mau. Mereka dapat menggunakan segala macam bakat untuk memenangkan hati seseorang. Berdasarkan pernikahan di masa lalu, wanita manapun yang bersedia berpartisipasi dalam ikatan seperti itu sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Penampilan mereka bukan untuk masyarakat umum, tetapi untuk orang-orang yang mereka cintai. Beberapa orang yang berani bahkan mungkin mengungkapkan perasaan mereka kepada orang yang mereka taksir, tetapi meskipun Yan Yun tidak menghentikan mereka, dia juga tidak menyetujuinya. Dia selalu merasa bahwa tidak pantas bagi seorang wanita untuk mengungkapkan perasaannya kepada seorang pria terlebih dahulu. Siapakah di antara para santa ini yang tidak menunggu pihak lain menyatakan cintanya? Meskipun dunia kultivator mengandalkan kekuatan, dalam masalah hati, siapa yang datang pertama dan siapa yang datang terakhir juga memiliki kepentingan tertentu.
Tak diragukan lagi, sebagian besar perhatian terpusat pada 18 gadis suci. Para gadis suci ini pun diam-diam mengamati kerumunan di bawah. Ini bukan ajang pencarian bakat, ini semua sukarela. Kecuali kamu benar-benar jatuh cinta, seberapa besar kamu menyukai seseorang tidak penting. Xiangting adalah salah satu dari 18 orang suci wanita. Pandangannya menyapu kerumunan, dan saat dia melihat tatapan Zhou Kun yang tajam, alis halusnya berkerut sedikit, tetapi dia tetap mengangguk sopan sebelum mengalihkan pandangan. Tatapan mata Zhou Kun sangat agresif, yang secara alami dapat dirasakan oleh Xiangting. Sejujurnya, hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika Xiangting melihat Xin Leng, alisnya yang sedikit berkerut mengendur, dan senyum tipis muncul di bibirnya yang merah seperti ceri. Di sisi lain, Xin Leng juga menatap Xiangting, tetapi setelah keduanya saling berpandangan, wajah tua Xin Leng tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ling Xiao menyodok Xin Leng, aku belum pernah melihatmu semalu ini sebelumnya. Kau adalah master pedang suci dari Sekte Phoenix, dan dalam hal status dan kultivasi, kau tidak kalah darinya. Kenapa kau bertingkah begitu pengecut? Kalau kau menyukainya, beranikan diri saja dan katakan padanya. Bagaimana kalau dia juga menyukaimu? Nanti terlambat untuk menyesalinya. Lalu kenapa kamu tidak mengakui perasaanmu? Tanya Xin Leng balik. Saya. Bibir Ling Xiao berkedut, dia diam-diam melirik Ye Xiaofei, lalu tetap diam. Tuan-tuan. Saat itu, suara Yan Yun datang dari depan. Bukan hal yang aneh bagi Istana Putri untuk membentuk aliansi pernikahan dengan berbagai kekuatan besar. Ini telah menjadi aturan sejak Istana Putri pertama kali didirikan. Tapi seperti yang kalian semua tahu, aku tidak suka paksaan. Ada suatu masa ketika seseorang memaksa seorang santa, yang akhirnya mendorongnya bunuh diri. Kelemahan Istana Putri bukan berarti martabat kami bisa diinjak-injak sesuka hati. Setidaknya dalam hal ini, saya harap kalian semua menjaga sikap. Ini dimaksudkan sebagai peringatan, tetapi tidak seorang pun memperhatikan. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar itu, Istana Putri memang lemah, tetapi setelah bertahun-tahun berkembang, ia telah membangun jaringan koneksi yang luas dan tidak boleh diremehkan. Kedua, kata-kata Yan Yun sebenarnya memiliki makna lain juga. Memaksa tak akan berhasil, tapi selain memaksa, cara apapun yang kau gunakan, asal kau bisa merebut hati para pengikut Istana Putri, itulah keahlianmu. Faksi-faksi yang hadir hari ini tidak hanya hadir untuk menyaksikan pemilihan gadis suci, tujuan utama mereka adalah untuk membentuk aliansi pernikahan dengan Istana Putri. Sejak zaman dahulu kala, bahkan para pahlawan pun sulit menolak pesona wanita cantik, sekuat apapun seorang kultivator, pada akhirnya ia akan takluk pada daya tarik seorang wanita. Karena mereka menginginkan aliansi perkawinan, mereka pasti punya target dalam pikiran. Jadi sekarang giliran mereka untuk melihat bagaimana kinerja para bidadari tersebut, dengan kecantikannya yang memukau dan pesonanya yang memikat, tentu saja akan menarik lebih dari satu pelamar, sehingga mengakibatkan persaingan yang amat sengit. Mengenai siapa yang pada akhirnya akan dipilih oleh pihak lain, atau apakah mereka akan memilih sama sekali, itu bergantung pada takdir. Selanjutnya, aliansi pernikahan akan dimulai. Yan Yun mengumumkan dengan lantang, setiap orang punya waktu 5 menit untuk mengungkapkan perasaan mereka, tanpa urutan tertentu. Siapapun yang ingin menikah dengan Istana Putri punya kesempatan, dan pada akhirnya, Istana Putri akan memberitahu kalian jawabannya. Mendengar hal itu, orang-orang yang sudah mempunyai ide itu segera melangkah keluar dari kerumunan. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah orang-orang yang berstatus kultivator biasa. Siapa yang berani bersaing dengan mereka? Bahkan jika dia benar-benar punya keberanian, dia harus mempertimbangkan apakah murid-murid Istana Putri akan menyukainya. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang berjalan ke alun-alun. Zhou Kun dan Qiyu ada di antara mereka. Bahkan dari kekuatan tingkat kedua,
gerbang naga surgawi, seorang pemuda melangkah keluar dan menuju ke arah seorang gadis suci tertentu. Kemunculannya langsung menarik perhatian banyak murid Istana Putri. Bagaimanapun, pihak lainnya berasal dari Sekte Naga Surgawi. Terlebih lagi, ada 7 bintang biru tua di antara kedua alis pria itu, dan puncak kultivasi alam Suan Sen-nya sudah cukup untuk memukau semua anak muda yang hadir. Orang-orang ini berkomunikasi dengan murid-murid Istana Putri melalui telepati. Wajah mereka tidak menunjukkan perubahan ekspresi, karena mereka tidak akan mendapat jawaban saat ini. Para pengikut Istana Putri tetap tersenyum, tidak menunjukkan rasa jijik maupun pemujaan buta terhadap siapapun. Kalau ada momen di mana tatapan seseorang terbakar dengan semangat, itu adalah saat menghadapi pemuda dari gerbang naga surgawi. Siapa namanya? Tanya Suhan. Kim Ji adalah cucu dari Master Sekte Tianlong. Lian Yuze menyampaikan suaranya, orang ini cukup berbakat. Meskipun tidak sebanding dengan 4 putra bintang dan 9 keturunan dewa, dia tetap dianggap sebagai jenius papan atas. Konon, saat kita memasuki alam iblis, Kim Ji ini naik ke peringkat keempat dalam peringkat kebanggaan surgawi. Di seluruh Sekte Naga Surgawi, hanya ada satu jenius seperti dia. Tidak heran, Suhan mengangguk pelan, banyak mata gadis suci berbinar ketika melihat Kim Ji, belum lagi murid perempuan lainnya. Jadi begitulah, Sekte Tianlong adalah kekuatan tingkat kedua, dan Kim Ji adalah cucu dari pemimpin sekte. Dengan bakatnya, dia pasti akan mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan. Ling Xiao mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, melihat penampilannya, meskipun dia tidak bisa dibandingkan denganku, dia tetap sangat tampan. Bagaimana mungkin pria dengan ketampanan, latar belakang keluarga, bakat, dan kultivasi seperti itu, yang skor gabungannya lebih dari 100, tidak disukai wanita? Aku tidak menyukainya, dengus Ye Xiaofei. Itu karena aku lebih tampan darinya. Dasar idiot. Melihat keduanya bertengkar seperti biasa, semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, Ling Xiao benar tentang satu hal, dia memang sangat tampan, dan Kim Ji jelas lebih rendah darinya. Apa yang masih kau ragukan? Ling Xiao menusuk surat itu lagi. Semua orang, termasuk Suhan, juga memandang Xin Leng. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.